Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9I akan mempresentasikan bab 1 yang bertajuk Seni Lukis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Faridila Asyafah, absen 23. Perkenalkan, nama saya Nakita Hilal Ramadhani, absen 24. Perkenalkan, nama saya Valenza Ferilia, absen 34. Dan saya Zalma Damayanti, absen 35. A. Seni lukis, gaya atau aliran. Pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Kedua, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Sudarso, SP 1990, bulan 11. Yang ketiga, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Sudarso, Seni Lukis Kaligrafi Islam, Yogyakarta, isi 1992, halaman 10. 2. Tujuan berkarya seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis antara lain: yang pertama, tujuan religius. Tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Yang keempat, tujuan komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan, tujuan pencipta lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Ketiga, aliran seni lukis. Ciri khas, tema, dan teknik disebut gaya atau aliran. Cara pengungkapannya aliran dan gaya lukisan digolongkan menjadi: yang pertama, representatif. Perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam terbagi kembali menjadi: yang pertama, naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau yang segala sesuatunya sesuai alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Pelukis yang beraliran ini antara lain Mas Pringadi, Wakidi, Konstabel, dan sebagainya. Yang kedua, realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek atau sesuai dengan penggambaran hidup. Pelukis yang beraliran ini antara lain Wardoyo, Tarmizi, dan sebagainya. Ketiga, romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner, biasanya melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan sebagainya. Keempat, ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan saat melihat objek karyanya. Pelukis yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Avandi. Kelima, impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Pelukis aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, dan Paul Cézanne. Keenam, surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang mengembangkan daya khayal, menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan sebagainya. Jenis aliran lainnya seperti abstrakisme, klasikisme, konstruktivisme klasik, futurisme, dadaisme, primitivisme, kontemporer, pintura metafisika,
kubisme, fauvisme, pointillisme, optik, gotik, dan pop art. Yang kedua, non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilih dengan garis-garis tegas. Seniman yang bergaya non-representatif antara lain Iwan Miró, Ampi Yahya, Fajar Sidik, dan Sadali. B. Tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. 1. Manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek. 2. Manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadang dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang di sekitarnya seperti istri, anaknya, orang tua, tetangga, kekasih, sahabat, dan lain sebagainya. 3. Manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkannya. Cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, hutan, hewan, dan lain sebagainya. 4. Manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut berbentuk silindris, kubisitis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk bendanya seperti cangkir, kendi, teko, vas, dan lain sebagainya. 5. Manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatannya. Lukisan dapat menjadi menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi disertai dengan gelap terang. Aktivitas manusia seperti menari, berjualan, memajak sawah, dan lain sebagainya. 6. Manusia dengan alam khayal. Ide yaitu imajinasi atau khayalan yang melintas dalam pikiran baik secara sadar ataupun tidak sadar. Saat tidur, khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam satu karya seni. Hasil karya seni seperti sering disebut dengan karya seni surrealisme. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Pertama, pastel dan krayon. Kedua, cat atau pewarna terdiri dari cat air berbasis air, cat minyak berbasis minyak, dan cat akrilik. Ketiga, kuas. Keempat, pisau palet. Kelima, palet. Keenam, kanvas. D. Jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain: pertama, lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis. 2. Mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa batu berwarna-warni. 3. Lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Lukisan batik, tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Prosedur berkarya dan seni lukis. Proses atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut. 1. Memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita, misalnya dengan 1. Mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung.
melihat dari buku, mengunjungi museum, atau kegiatan seni lukis di sekitar. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Untuk proses ini adalah untuk media yang kita gunakan. Misalnya, 1. Menggunakan kertas seperti kertas karton, manila, dan sebagainya. Kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Untuk proses ini, media yang kita gunakan, misalnya, pertama, menggunakan kertas seperti karton, manila, dan sebagainya. Kedua, menggunakan tembok, dinding, atau papan. Ketiga, media alternatif seperti kaca atau cangkang telur. Keempat, menggunakan cat minyak, akrilik, tembok, juga krayon atau pastel. Yang kelima, alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Menentukan teknik yang dapat digunakan dalam melukis. 1. Teknik akuarel. 2. Teknik pelekat. 3. Teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas, atau pisau palet. 4. Teknik tebal dan bertekstur. 5. Teknik timbul, mewarnai dan menyampurkan lukisan, menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu A. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya. B. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye.